Pemirsa Banera TV yang berbahagia, pada malam ini Banera TV menghadirkan seorang narasumber yang cukup fenomenal beberapa waktu terakhir ini di Manggarai Barat gitu. Banyak diksi, banyak celotehan beliau berseliweran di media sosial, baik di Facebook, Instagram maupun di YouTube. Beliau nekat sekali dan berani sekali mengatakan bahwa ada proyek fiktif di Manggarai Barat. Bahkan berani mengatakan bahwa ada geng dari partai tertentu yang sedang mengerjakan proyek fiktif itu. Nah, tentu pemirsa penasaran siapakah orang itu. Dan pada kesempatan ini saya perkenalkan kepada pemirsa Banera TV. Selamat malam Pak Lawrence Logam. Selamat malam. Oke. Pak Lawrence Logam inilah Pak Lawrence Logam yang selama ini menggugat jagat maya Manggarai Barat. Oke Pak Lawrence. Terus hari ini tadi dari mana Pak Lawrence? Mungkin hari ini tadi biasa kami habiskan waktu untuk investigasi. Ya, kita mau memastikan apakah pembangunan itu mengakomodir asas manfaat dan asas keadilan bagi rakyat Manggarai Barat. Ini tadi Pak Lawrence jalan ke banyak tempat gitu. Kita boleh tahu nih Pak Lawrence kemana aja tadi ini? Tadi kita ke wilayah Dapil 3, tepatnya di Kecamatan Lembor. Oke. Bisa diperjelas nih jalan-jalan. Soalnya gini Pak Lawrence. Pak Lawrence itu kalau jalan itu banyak yang ngeri gitu loh. Iya. Gitu. Makanya daripada penasaran itu Pak Lawrence kemana aja sih hari ini? Iya, gitu. iya. Ya, tadi kita 4:30 subuh kita sudah start dari Labuan Bajo menuju TKP karena kita harus melakukan rekonstruksi ulang bahwa ada satu persoalan yang memang sejauh ini kita lagi on track proses hukumnya, sehingga ada rekomendasi dari pusat supaya data-datanya itu harus lebih validasi dan otentik, begitu Pak. Yang menarik buat saya gini Pak Lawrence. Pak Lawrence ini kan jalan dari satu proyek ke proyek yang lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya. Yang saya mau tanya sih, emang Pak Lawrence siapa sih mau jalan-jalan kayak gitu? Ya, gitu. Ya. Terus Pak Lawrence kan polisi bukan, ya, jaksa bukan, KPK bukan gitu. Lalu sebenarnya Pak Lawrence ini siapa? Jangan sampai nanti orang gugat loh Pak Lawrence itu jalan ke setiap proyek itu loh. Nah, publik terus tahu loh Pak Lawrence. Pak Lawrence ini sebenarnya siapa gitu. Oke. Ya, jadi kami ini merupakan suatu wadah ya di mana namanya itu PKN. Jadi Pemantau Keuangan Negara yang merupakan organisasi sayapnya KPK. Jadi kami ini berada di sebuah daerah-daerah yang pelosok yang memang tidak bisa dijangkaukan. Kalau kita bicara legalitas bisa dicek, itu ada websitenya PKN Pusat, PKN RI. Nah, kami ini dikomandoi oleh Pak Patar Sihotang. Jadi beliau itu merupakan salah satu mitranya KPK dari dulu untuk membongkar praktik-praktik mafia, praktik-praktik korupsi yang ada di Indonesia. Nah, seiring perjalannya waktu, saya membangun sebuah relasi dengan beliau dan saya berpikir bahwa penting sekali lembaga ini berada di Manggarai Barat. Nah, sehingga saya ambil sikap kemarin supaya mengambil bagian dari PKN ini untuk berada di Manggarai Barat. Kalau bicara legalitasnya itu, kita kebetulan pada tahun 2015 itu sudah diterbitkan SK Menkumham. SK Menkumhamnya itu sangat jelas sekali di websitenya itu nomor AHU nomor 14/5/001/00/2015. Sehingga dalam hal ini kami tidak punya sesuatu yang sangat beban, baik dari sisi hukumnya, apakah ini bagian dari bentuk aktivitas yang ilegal. Nah, sehingga kalau ada masyarakat atau pihak-pihak yang sangat dirugikan dalam hal ini, silakan proses hukum. Nah, karena kita ini diberikan wewenang oleh negara, kita mempunyai diskresi untuk melakukan investigasi, memastikan bahwa apakah uang negara, baik yang bersumber dari APBN pusat, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten kota. Nah, kita memastikan itu pembangunan itu pagunya sekian, kemudian volume pekerjaannya itu harus sesuai dengan proses perencanaan awal. Jadi begitu Pak. Yang perlu kita publik ketahui juga kan begini Pak Lawrence, itu kan SK pendirian Pak Lawrence gitu loh. Lalu perlindungan hukum buat Pak Lawrence itu dan legalisasi Pak Lawrence untuk melakukan tindakan itu sebenarnya dilindungi oleh undang-undang apa Pak Lawrence? Jadi pada saat melakukan registrasi di Menkumham, kita di situ sudah sangat jelas sekali bahwa
kita punya ADRT di PKN itu seperti sebuah wadah di mana masyarakat itu tidak terlalu grogi, tidak terlalu memberikan rasa pesimis untuk menyampaikan advokasi, menyampaikan keluhan seperti apa proses sistem penyelenggaraan pemerintahan kita yang sifatnya itu ada penyelewengan dana, ada dugaan indikasi korupsi yang terjadi. Nah, kalau masyarakat berhadapan dengan para institusi kepolisian atau kejaksaan, jadi masyarakat kita yang ada di kampung ini jadi merasa sekali bahwa mereka itu tidak punya kesiapan lah. Artinya grogi kalau ketemu semacam ya baju coklat lah. Mereka sangat khawatir sekali, takutnya apa yang dia sampaikan itu nanti bermasalah, bertentangan dengan hukum, sehingga dia berpikir, aduh, tidak ada opsi lain lagi kalau misalnya untuk menyampaikan advokasi persoalan itu. Sehingga penting sekali bahwa ada lembaga atau ada LSM yang punya diskresi yang sama juga untuk membangun atau melakukan sebuah proses hukum yang memang fakta-fakta hukumnya itu sangat jelas di lapangan. Oke, berarti kehadiran lembaga ini kemudian proaktif lah ya, Ya. proaktif kemudian mengawasi keuangan negara, menangkap keluh kesah masyarakat berkaitan dengan penggunaan keuangan negara, gitu, Ya. gitu maksudnya Pak Lores. Ya, betul. Oke, nah lalu kemudian saya kan melihat akhir-akhir ini dan publik juga melihat bahwa banyak temuan-temuan dari PKN ini, tentu yang dilakukan oleh Pak Lores dan teman-teman ya, bahwa seringkali itu muncul di medsos gitu. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah sampai di situ aja Pak Lores? Apakah kemudian temuan ini kemudian hanya mau disampaikan ke medsos, menciptakan kepanikan sosial, ataukah kemudian data itu mau dikemanain setelah itu Pak Lores? Gitu. Ya, kalau kita berbicara seperti apa sih proses mekanisme yang ada di tubuh PKN sendiri. Jadi kami ini merupakan suatu lembaga yang memang terpusat itu, terintegrasi. Ada persoalan di Kabupaten Manggarai Barat, kami approve, kami reward datanya ke pusat. Bahwa pelanggaran yang terjadi di Manggarai Barat seperti ini, kerugiannya negaranya sekian, pelakunya sekian, pihak-pihak terkaitnya ini, kita dorong ke pusat. Nah, kalau kita bicara tentang penyelewengan APBD, misalnya pelaksanaan pembangunan, dalam hal ini bicara tentang korupsi oleh kontraktor atau PPK atau pihak-pihak terkait, kita tidak bisa menjustifikan lebih dini bahwa itu terjadi suatu pidana korupsi. Itu tidak bisa kita pastikan apakah di sana sudah terjadi peristiwa pidana korupsi, karena proses pekerjaan itu masih running, berjalan, dan deadline waktu masih sangat jauh sekali. Nah, sehingga dalam orientasi kami, fokus kami di sini, kita pantau terus, kita pelototin pekerjaan itu sampai pada fase PHO dan fase VHO. Kalau misalnya selaku PPK di sini meloloskan atau ACC pekerjaan tersebut, yang memang dalam catatan kami pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan instrumen RAP, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan, maka pada saat itu timing yang tepat kami akan melakukan advokasi, begitu. Sehingga kami tidak hanya gembar-gembar di media sosial saja. Silakan saja teman-teman di PPK kontraktor ini pesta pora saja dulu, tidak masalah. Suatu saat nanti kebenaran akan mengungkapkannya, kebenaran akan mengalahkan semuanya. Seperti itu, Pak. Tadi Pak Lores menyinggung bahwa kalau memang ada pelanggaran itu, kemudian akan diadvokasi. Nah, bentuk advokasinya gimana nih Pak Lores? Dan ini harus diperjelaskan. Iya, gitu. betul. Iya. Gitu. Bicara advokasinya ini, yang pasti di sini step awalnya itu kita kumpulkan semua data. Nah, pekerjaan itu apakah sesuai dengan volume yang telah ditentukan? Apakah spesifikasi pekerjaan itu sesuai tidak? Nah, kemudian kontraktor yang sebagai pelaksananya, kemudian pelaksananya di lapangan ini kan, jadi persoalan kita di Manggarai Barat ini, yang pemenang tendernya lain, pelaksanaan di lapangannya lain. Nah, pelaksanaan di lapangan ini orang yang tidak punya kompeten untuk melakukan atau mengakselerasi pekerjaan tersebut. Nah, sehingga cenderung sekali, kerap sekali terjadi pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi. Ketika kita melakukan interogasi, jawaban mereka apa? Aduh Pak, kita hanya pinjam bendera saja, kita hanya join bendera saja. Nah, hal-hal seperti ini ya mesti harus kita perbaikilah, karena proses di ULP ini semuanya itu melalui mekanisme verifikasi dan kualifikasi. Yang artinya dalam tanda kutip di sini melalui proses yang sangat rumit lah. Apakah betul punya kompeten di bidang itu, sehingga itu yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana. Nah,
begitu. Oke Pak Lawrence, belakangan saya melihat, saya coba men-tracking nih medsos, Ya. grup-grup di Facebook, di WhatsApp gitu loh. Lalu kemudian kita melihat Pak Lawrence ini sering, PKN ini hanya sering nyentuh urusan proyek infrastruktur gitu loh. Ya. Emang apakah PKN ini memang wilayah kerjanya hanya untuk memantau keuangan negara pada proyek infrastruktur, Ya. ataukah kemudian juga masuk pada penggunaan anggaran yang lain misalkan? Ya. Dan itu, bagaimana itu Pak Lawrence ya? Kalau kita ini tugasnya di sini, tupoksi kita itu kita memantau, mengawasi apakah pembangunan yang bersumber dari keuangan negara, baik itu APBN pusat, provinsi, daerah. Kita harus pastikan apakah asas manfaat dan asas keadilan dari pembangunan tersebut itu diakomodir dengan baik. Begitu. Berarti semua penggunaan keuangan negara itu pasti akan dipantau, Pak Iya, Lawrence? kita pantau. Oke, yang berbeda dari yang Pak Lawrence lakukan selama ini, yang pernah dilakukan selain memantau keuangan, memantau proyek infrastruktur, Iya. pelaksanaan proyek infrastruktur, apalagi Pak Lawrence yang lain selain itu? Selain itu kita fokusnya itu di dana desa, dana BOS dan BUK. Nah, jadi 3 poin ini yang memang menjadi atensi khusus kami. Karena kerap sekali ada sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengelola alokasi dana desa itu tidak sesuai juknis. Oleh karena itu penting sekali lembaga untuk melakukan edukasi. Nah, dalam hal ini edukasi ini ada persoalan yang kita temukan di lapangan. Kita tidak semerta-merta dorong persoalan itu untuk diproses hukum. Enggak begitu juga. Ada persoalan, ada pendekatan restoratif justice di sana. Nah, bicara tentang restoratif justice ini bagian dari proses hukum juga. Nah, ada ruang mediasi, ada ruang untuk memperbaiki kesalahan itu. Dan itu juga dipertebal oleh MOU antara Menteri Desa, Kejaksaan dengan Kepolisian. Ada persoalan dana desa atau terjadi kesalahan administrasi, nanti ada ruang khususnya di sana untuk melakukan perbaikan. Jadi tidak harus endingnya itu didorong ke proses hukum di penjara. Begitu, Pak. Nah, terus ini Pak Lawrence, oke lah, itu banyak hal yang Pak Lawrence sudah jelaskan, bahwa Pak Lawrence kemudian lembaganya Pak Lawrence untuk di Manggarai Barat, Iya. PKN kemudian fokus pada tiga ruang tadi gitu loh. Nah, pertanyaan menurut Pak Lawrence gini, bagaimana sih dari jalan-jalan selama ini Pak Lawrence? Iya. Bagaimana sih sebenarnya kondisi penggunaan keuangan negara di kabupaten ini? Iya. Iya. Saya kira sebelum sampai ke sana Pak Lawrence, sejak kapan Pak Lawrence bergelut sebenarnya di Iya. lembaga ini di Labuan Bajo, di Manggarai Barat khususnya? Gitu? Kalau kita bicara objek penyelenggaraan PKN ini di Manggarai Barat, kita sudah berjalan 2 bulan. Nah, bicara 2 bulan ini tentu ada banyak hal yang tidak diketahui oleh publik Manggarai Barat terkait dengan track record dan keberhasilannya. Kita selama ini selalu patahkan persoalan itu di lapangan. Nah, salah satu contohnya itu ada persoalan terkait BLT di salah satu desa di Dapil 3, Kecamatan Lembor Selatan, yang memang dalam hal ini kepala desanya itu melakukan atau menyalurkan pembagian BLT itu tidak mengakomodir juknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, kepala desa tersebut berupaya untuk melakukan bahwa BLT ini dialihkan ke pembangunan fisik. Nah, dalam hal ini kami melakukan intervensi. Bicara tentang BLTDD, ada kriteria yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, artinya apa? Orang-orang KPM, jadi KPM itu keluarga penerima manfaat BLT dana desa itu orang yang tidak tersentuh oleh bantuan lain, baik PKH, BST, PPKM dan lain sebagainya. Nah, sehingga upaya kepala desa tersebut untuk alihkan BLT ini ke pembangunan fisik, menurut hemat kami itu sudah melanggar peraturan. Sehingga kami mengambil langkah tegas kemarin, kami melakukan konsolidasi dengan kepala desa tersebut supaya bagikan BLT itu kepada KPM yang telah diverifikasi. Nah, sehingga alhasilnya itu masyarakat yang sudah terregistrasi sebagai anggota KPM menerima kembali BLT dana desa tersebut, sehingga pembangunan fisik ini tadi tidak terjadi kita. Begitu. Ya. Itu contohnya Pak Ya. Lawrence. Itu contoh bahwa apa yang Pak Lawrence lakukan Ya. sejak 2 bulan terakhir. Berarti relatif 2 bulan Ya. teman-teman PKN ini sudah mulai bekerja, sudah mulai bergerak di Manggarai Barat ini. Dalam waktu 2 bulan itu Pak Lawrence, Ya. apa
apa yang Pak Lawrence lihat sebenarnya, sebuah misalkan gambaran umum deh tentang penggunaan keuangan negara di kabupaten ini, kan gitu loh. Mungkin bisa diceritakan, dibagikanlah kepada publik Pak Lawrence gitu. Gitu. Oke. Jadi kalau kita kita evaluasi kembali sejauh mana sih kami punya operasi selama ini, melakukan investigasi dari dapil 1 ke dapil 3, dari dapil 3 ke dapil 2, bola-balik terus. Bahkan kita tidur di lapangan juga. Nah, yang kita lihat selama ini bahwa APBD kita ini, kemudian spirit dari pembangunan pemerintah daerah Manggarai Barat ini tidak terakomodir dengan baik, tidak diselenggarakan dengan baik. Nah, hal ini tentu menjadi suatu atensi khusus bagi kami. Apa sih kendalanya di sana? Nah, setelah kami telah persoalan ini lebih dalam, ternyata orang-orang ini yang sebagai panitia dan sekaligus sebagai punya titel eksekutorial untuk melakukan pembangunan itu sendiri, sejauh ini orang-orang berafiliasi dengan pemerintah. Nah, sehingga mereka cenderung sekali berpikir, ya kami ini kalau kerja tidak sesuai speak, ada bupati nanti untuk melakukan backup. Nah, hal-hal ini seperti yang harus kita hindari. Nah, jangan sampai nanti persoalan lanjutannya itu bahwa bupati ini membackup manusia-manusia pencuri. Terus terang saja Pak, ya pencuri kita di Manggarai Barat ini, pencuri kita di Manggarai Barat ini kerjanya bukan di malam hari, di siang bolong. Segitunya Pak Lawrence. Iya betul. Saya ini bicara by data. Tapi pembicaraan ini bisa dipertanggungjawabkan. Bisa. Silakan. Ada pihak yang merasa dirugikan, silakan proses hukum. Ini melanjuti itu Pak Lawrence gini. Justru sebenarnya saya belum mau ke sana, tetapi ketika Pak Lawrence berbicara bahwa akan ada berlindung kepada pemerintah, pada elit tertentu ya Pak Lawrence ya. Saya akhir-akhir ini Pak Lawrence ini menciptakan satu diksi yang membuat orang ngeri-ngeri sedep gitu, sedap-sedap ngeri lah sebenarnya gitu loh. Diksinya apa? Bahwa ada proyek fiktif. Nah, dan itu Pak Lawrence harus bisa jelaskan itu, bahwa Pak Lawrence mengatakan bahwa ada proyek fiktif. Lalu yang kedua, ada satu diksi baru yang banyak mengganggu kuping publik lah. Ketika Pak Lawrence berani mengatakan langsung bahwa ini ada geng Nasdem. Nah, geng Nasdem itu ketika Pak Lawrence kemudian datang ke Lembor, kalau tidak salah, saya tracking saya coba lihat di berita media online yang ditulis oleh Pak Sri Rusladur kalau tidak salah ya. Betul. Betul. Nah, apakah betul itu pernyataan Pak Lawrence atau kemudian Pak Sri saja yang asal menulis itu? Gitu. Saya kira teman-teman wartawan itu tidak terlalu bodoh-bodoh amat juga lah, ya. Artinya mereka menyajikan informasi itu tentu ada sumbernya. Sumbernya itu siapa? Narasumber sendiri. Berarti Pak Lawrence nih yang Pak Lawrence mengakui bahwa itu pernyataannya Pak Lawrence. Itu pernyataan saya. Saya kan ketik desain semua kalimatnya, udah naikkan ke berita ini. Luar biasa Pak Lawrence ini. Nyalinya Bapak ini luar biasa gitu. Ya, terus terang aja Pak, kita ini harus berani berkata jujur lah. Apakah dengan kita menyampaikan berbicara jujur, saudara harus membenci saya? Saya kira itu pola pikir yang memang sangat jauh sekali untuk mundur ke belakang pembangunan Manggarai Barat ini. Berarti dengan pernyataan Pak Lawrence tadi mengatakan bahwa ini soal geng Nasdem tadi gitu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, terus proyek fiktif tadi Pak, gimana maksudnya Pak Lawrence bicara proyek fiktif itu? Tolong jelaskan ke publik. Jadi berbicara tentang proyek fiktif ini, jadi media kemarin itu saya tidak menggunakan istilah proyek fiktif, tetapi lebih tepatnya itu proyek ilegal. Proyek ilegal ini proyek yang tidak mengikuti aturan. Misalkan gimana Pak Lawrence? Nah, yang pertama stepnya di sini, kalau kita berbicara tentang pembangunan yang bersumber dari keuangan negara, tentu dalam realisasinya pada saat representasinya itu, sebelum pekerjaan ini running, yang paling pertama itu merupakan papan informasi proyek tersebut. Kalau kita berbicara tentang papan informasi, itu merupakan bagian dari proyek itu sendiri. Papan informasi ini menyajikan informasi yang memang cukup memberikan persepsi kepada masyarakat bahwa pekerjaan ini bersumber dari dana ini. Kemudian pagunya sekian, volumenya sekian, kemudian jangka waktu pelaksananya itu sudah ditentukan melalui papan informasi. Nah, peristiwa yang terjadi kemarin mengguncangkan Partai Nasdem, karena memang predatornya itu orang Nasdem.
Maksudnya gimana predator itu, Pak? Oh, Artinya ini kader-kader pernyataan Nasdem. langsung loh, Pak. Ya. Pak Lawrence. Ya. Bisa dipertanggungjawabkan ini. Bisa. Oke, Ya. bagaimana? Nah, Oke, lanjut. jadi yang melakukan akselerasi di atas itu merupakan kader-kader Nasdem yang masih aktif, Pak. Bahkan ada salah satu anggota legislatif itu. Nah, artinya apa? Bicara tentang legitimasi seorang DPR atau kader sebuah partai politik, saya kira mereka yang lebih paham lah seperti apa sih penyelenggaraan pembangunan yang bersumber dari keuangan negara. Ada papan informasi dulu yang mesti mereka paparkan kepada masyarakat. Mereka pasang itu di depan pembangunan objeknya itu. Nah, kalau bicara tentang papan informasi ini tadi, itu sudah dituangkan dan dipertebalkan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Keterbukaan informasi publik. Jadi segala bentuk pembangunan yang bersumber dari keuangan negara, nah pemerintah wajib memberikan informasi yang valid. Seperti yang saya jelas tadi, sumbernya dari mana, kontraktor pelaksananya, konsultan pengawasnya siapa, harus dijelaskan secara eksplisit dan detail. Sehingga masyarakat itu nantinya akan mengetahui, oh kontraktornya ini. Sehingga di kemudian hari ada proyek tersebut yang bermasalah, mereka tidak kewalahan untuk melakukan intervensi, Pak. Tinggal mereka datangi atau koordinasi. Ini dengan pemilik CV ini, direkturnya ya. Ini pekerjaan di kampung kami ini bermasalah, Pak. Soalnya ada di papan informasi ini, Anda selaku direkturnya. Bapak coba inilah. Ini kan pembangunan baru 2 hari ini. Oke. Nah, sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan monitoring. Begitu. Nah, tadi Pak Lawrence menyatakan begini bahwa ada anggota dewan juga ya. Oke, saya perlu pertegas itu. Ada anggota dewan, benar? Iya. Anggota dewan. Kan gini Pak Lawrence, secara undang-undang, secara aturan kita tahu bahwa pejabat publik itu kan nggak boleh ya sebenarnya, tidak boleh yang namanya mengerjakan instruksi. Terus gimana itu Pak Lawrence? Kok bisa sampai Pak Lawrence berani mengatakan bahwa ada anggota dewan yang mengerjakan proyek? Kan secara aturan nggak boleh itu Pak Lawrence. Gimana itu? Kalau kita bicara tentang aturan, apakah para pemangku jabatan kita di Manggarai Barat ini sudah melakukan tugas sesuai peraturan? Saya kira masih dipertanyakan lah hasilnya itu. Rata-rata secara umum pemangku jabatan kita di Manggarai Barat ini kepala batu semua, Pak. Manusia tidak mau ambil pusing. Instrumen undang-undangnya memberikan instruksi seperti ini, mereka jalan di luar koridor. Kita fair aja ya. Artinya dari periode ke periode kita tidak bisa merahasiakan lagi seperti apa sih track record para perwakilan masyarakat kita di DPR. Kemudian dari eksekutif juga. Saya kira ini persoalan besar kita di Manggarai Barat. Jadi inkonsistensinya pemerintah kita ini, saya kira mengalami refocusing juga. Saya ambil contoh, saya lihat ini Bupati Edi ini selain anggarannya di refocusing, konsistensinya juga refocusing, Pak. Ya. Nah, faktanya apa? Beberapa minggu kemarin saya sempat malah menyampaikan informasi yang cukup mengguncang juga ya melalui media-media ini, Facebook itu. Saya menyampaikan waktu itu bahwa pada suatu media yang menyajikan bahwa Bupati Edi ini targetkan vaksin ini 100% di Manggarai Barat. Iya. Benar. Kalau kita bicara vaksin, Pak, itu bukan hanya suatu solusi yang memang sangat strategis. Selain vaksin, bantuan-bantuan dari Menteri Sosial atau dari lembaga lain juga, dia harus pastikan juga. Jangan hanya teriak tentang vaksin saja, tetapi dia harus teriak juga, dia memastikan apakah bantuan dari pusat itu sudah tersalur dengan baik tidak di dalam masyarakat. Sejauh ini persoalan KPM PKH saja, saya bisa pastikan itu hampir 20%, bahkan 30%. Nah, orang-orang yang tadinya terakomodir dalam program PKH, pada realisasinya itu mereka tidak diakomodir lagi. Alasan dari pendamping PKH-nya itu, kalian punya nama itu sudah tidak diterbit lagi di pusat, namanya sudah hapus. Nah, padahal kan di era keterbukaan informasi publik ini, simpel sekali kita untuk menelusurinya. Apakah namanya si Anas, si Berta, si Agus, si Bambang, namanya ada tidak di program PKH? Tinggal kita cantumkan namanya, input di DTSK itu, data terpadu sosial itu. Nah, sehingga dari situ kita bisa menelusuri betul tidak pernyataan dari pendamping PKH ini bahwa yang bersangkutan itu tidak diakomodir lagi dalam program PKH itu sendiri.
Nah, setelah kami melakukan intervensi, melakukan telah lebih dalam, ternyata mereka ini masih aktif, Pak. Oke. Nah, kemudian pemerintah juga suruh PPKM. Batas aktivitas ini hanya sampai jam 8 saja. Oke. Nah, tetapi di sisi lain mereka tidak pernah berpikirkan bahwa program yang harus saya gelontorkan ke masyarakat ini apa. Ya, meskipun kita berbicara tentang programnya ini dari pusat, tetapi keberadaan pemerintah kabupaten di sini, bupati ini kan, ya mereka ini kan bagian dari distribution of power ya. Artinya cabang kekuasaan. Sehingga mereka itu perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sehingga dia tidak bisa 0,0 ini pemikirannya. Ya, jangan hanya berpikir aduh kalkulasi proyek si kontraktor ini kerja ini nanti, pendukung ini nanti kerjanya ini. Itu tuduhan Ya, serius kita itu fair Polores. aja lah, fair aja. Kita nggak bisa ini. Orang juga mau merasa tersinggung, silakan. Kita datanya punya segudang, kita punya segudang data ya. Oke. Yang saya sebenarnya mau masuk lebih jauh itu Pak Lores kepada yang Pak Lores katakan tadi bahwa dari dulu memang misalkan Iya. ada pejabat publik yang kemudian mengerjakan program Iya. fisik. Bagaimana itu operasinya Pak Lores? Soalnya kan pejabat publik kan tidak boleh menggunakan atau memiliki perusahaan untuk mengerjakan itu ikut Iya. tender gitu. Iya. Nah, Iya. bagaimana Pak Lores bisa membuktikan bahwa Iya. pejabat publik ini mengerjakan proyek? Iya. Sementara itu kan sudah dilarang Pak Lores. Iya. Bagaimana itu Iya. modusnya? Kalau soal ini saya kira dari penjabat pemerintah, dari teman-teman di DPR juga yang selama ini melakukan pekerjaan pembangunan. Dalam hari ini mereka punya mengerjakan salah satu proyek lah. Kemudian modusnya di sini mereka ini menggunakan bendera orang lain, Pak, pada saat di ULP, pada saat kualifikasi di ULP. Kemudian apa sih kami punya langkah untuk mengidentifikasi si A, si B, si C dan si D. Nah, kami ini kan punya strategi khusus. Kita punya langkah-langkah yang memang ya masyarakat tidak bisa membaca lah sejauh mana sih tujuan kami untuk melakukan penelusuran itu. Kemudian ada tidak yang mengaku kemudian mengatakan dengan terus terang bahwa Iya. oh ini bukan proyek saya. Iya. Dia hanya meminjam Iya. perusahaan misalnya. Iya. Lalu atau kemudian ada tidak pejabat publik yang mau mengaku itu kemudian? Iya. Nah, kalau kita ini kan tidak mau menyajikan data itu yang sifatnya one man show lah. Oke. Hanya satu orang saja narasumbernya. Oke. Nah, kontraktor pemenangnya siapa? CV pemenangnya siapa? Kita telusuri. Kita tanya ke beliau, betul tidak Anda selaku pemenang kemarin pengerjaan ini? Ya Pak, betul. Nah, Anda sendiri yang melakukan akselerasi pembangunan tersebut. Saya hanya mereka gunakan saya punya bendera saja. Nah, untuk segitu. mengerjakan untuk mengerjakan sendiri ya oknum DPR tersebut. Saya tanya DPR tersebutnya, saudara melakukan pekerjaan pembangunan ini? Ya betul. Dan dia mengakui itu? Iya, dia mengakui. Oke. Ya. Saudara merasa tidak atau secara sadar tidak melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan instrumen tidak? Dia mengatakan, nanti kita ketemu lah. Maksud ketemu itu gimana Pak? Ya, selain untuk bicara negosiasi untuk meredam persoalan inilah. Manusia-manusia pencuri seperti ini kan kita sudah tahu itu. Strateginya seperti apa. Tetapi sejauh ini ya kita tetap berjalan di jalan Tuhan lah. Kita tetap pada koridor kita, lembaga independen, lembaga yang betul-betul menjadi punya peran yang vital bahwa kita ini tidak dimudahkan dengan hal-hal seperti itu, godaan-godaan seperti itu. Ya. Oke. Nah, dari tadi saya selalu mendengar diksi yang dipakai Pak Lores ketika pergi ke lokasi itu selalu diksi dapil gitu. Saya ke dapil 1, ke dapil 2, ke dapil 3. Iya. Nah, bahasa dapil itu Pak Lores itu bahasa politis kan Iya. itu. Iya. Nah, wilayah politis gitu. Iya. Lalu kemudian ditambah lagi ketika Pak Lores berani menyebutkan partai tertentu gitu. Iya. Oke. Iya. Jangan-jangan nih Pak Lores, banyak publik kan boleh nih publik Iya. kemudian berspekulasi gini. Oke. Jangan-jangan Pak Lores ini sedang digunakan oleh oknum tertentu Iya. untuk melucuti atau ingin menghabisi Iya. partai politik tertentu Iya. atau elit tertentu nih. Jangan sampai banyak tensi nih Pak Lores. Iya, iya. Kalau bicara tentang itu, kami selama ini sangat menyadari sekali apakah salah satu anggota DPR atau orang yang bagian dari partai tertentu memanfaatkan kami atau tidak. Tetapi hasil dari rilis pers kami selama ini bahwa kami betul-betul independensi, menyampaikan informasi melalui media elektronik, media massa, ya berbasis data semua.
tanpa menggunakan whistleblower atau justice collaborator untuk mengungkapkan itu. Tetapi kami punya cara sendiri untuk menunjuk, you ini lagi bergening posisi. Nah, sehingga hal-hal seperti ini, pola-pola kita punya mafia-mafia di Mabar ini kan sangat mudah sekali terbaca, Pak. Untuk membacanya mudah, Pak Lawrence. Ya. Tetapi yang saya mau tanya tadi, jangan sampai ada atensi dari partai tertentu atau atensi dari elit tertentu yang memanfaatkan Pak Lawrence untuk menghabisi politisi tertentu atau partai tertentu nih. Nah, ini harus dikelirkan Pak Lawrence. Gitu. Kalau selama ini memang ada informasi, ada gesekan, bahkan satu partai, Pak, mengalami konflik of interest lah, persoalan intern mereka. Itu DPR ini kerjakan proyek ini, kerakyat telusuri sudah. Nah, malah disuruh. Disuruh. Saya berpikirnya begini, ini manusia pencuri semua, saling tuduh. Secara tidak sengaja tangannya ini begini, Pak. Dia tuduh ini tapi ibu jarinya ke sini juga. Oke. Ini kan lempar batu sembunyi tangan. Saya kira orang-orang seperti ini ya udah buang semua lah kebiasaan buruk seperti ini, Pak. Oke. Terus ini Pak Lawrence, yang paling penting buat saya akan begini. Kalau tadi Pak Lawrence mengatakan bahwa tidak dipungkiri ada yang kemudian ingin memanfaatkan posisi dan sepak terjang dari PKN ini. Lalu tetapi kan begini, dalam aktivitas Pak Lawrence ini dan teman-temannya PKN ini pasti butuh biaya nih. Nah, dan saya mau tahu nih Pak Lawrence, dan publik juga tentu mau tahu nih. Biaya Pak Lawrence ini berjalan kiri kanan ini dari mana? Jangan-jangan habis ganggu orang, habis ngangkatin persoalan, kaget setelah itu minta duit nih. Gimana itu Pak Lawrence? Beberapa minggu lalu kami ini dihantam isu bahwa ada salah satu masyarakat atau oknum wartawan kemarin itu melakukan follow up semua kepala desa, kepala sekolah yang ada di Manggarai Barat, Pak. Kau kasih uang tidak ke lembaga PKN kemarin. Kemudian setelah itu mereka telusuri lebih lanjut. Nah, sehingga informasi-informasi seperti itu tetap masuk ke gendang telinga kami sendiri. Nah, sehingga saya selalu menyampaikan kepada teman-teman tersebut, saya kasih tahu bahwa bicara tentang kemajuan sebuah daerah, kita tidak bisa nitip keberatkan kepada bupati saja, Pak. Bicara tentang pembangunan kemajuan daerah Manggarai Barat ini, tugas kita bersama. Oke. Nah, tugas kita bersama ini kita sajikan dengan cara kita masing-masing. Oke. Kita nggak bisa salahkan Bupati Edi sendiri. Semakin kesini Manggarai Barat ini bukannya gerakan restorasi yang diperagakan, melainkan gerakan degradasi, Pak. Sebut sajalah pemangkasan gaji TKD, pinjam uang kiri kanan. Dalam hal ini dia optimis untuk mengembalikan utang tersebut, membayar cicilannya per tahun atau per bulan. Tetapi di sisi lain dia pesimis juga melihat PAD kita, artinya tidak sesuai on target, tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Nah, sehingga dalam hal ini saya melihat bahwa sebuah nomenklatur kemarin atau kebijakan Pak Bupati kita memangkas gaji TKD, saya kira itu suatu kebijakan yang sangat salah sekali. Itu kebijakan Pak Lawrence. Tapi Pak Lawrence belum jawab pertanyaan saya. Pertanyaan apa? Yang tadi bahwa bagaimana pembiayaan Pak Lawrence ke sana ke sini dengan PKN ini? Apakah disubsidi dari kantor pusat atau jangan-jangan nih? Ini ngancam-ngancam nih kontraktor ini dan politisi ini. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang sumber dananya, yang subsidinya siapa, yang supply dananya untuk operasional kita ini siapa, terus terang saja, Pak, kita ini keluar dari saku sendiri, Pak. Nah, keluar dari saku sendiri karena semangat kita itu apa tadi? Bahwa untuk membangun Manggarai Barat ini supaya ada kemajuan lah dari time ke time gitu. Kita harus mengorbankan apa yang kita punya. Terus apakah ada subsidi dari pusat ini, dari kantor pusatnya? Kalau dari kantor pusat sejauh ini belum ada subsidi, tetapi nanti ada suatu ADRT kita yang memang ada semacam reward gitu kan. Ketika kita proaktif menyelesaikan persoalan atau partisipatif dalam menyelenggarakan sistem pemantau keuangan negara ini, dari pusat nanti akan memberikan ini subsidi gitu. Terima kasih Pak Lawrence. Oke. Berikutnya ini Pak Lawrence, pekerjaan ini kan sebenarnya ini pekerjaan sosial Pak Lawrence. Lalu kemudian dan saya melihat sepak terjang Pak Lawrence selama 2 bulan ini sebenarnya penuh resiko karena yang Pak Lawrence hadapi ini orang yang punya power yang bisa menggunakan, mereka punya biaya, mereka punya kekuasaan gitu. Apa Pak Lawrence nggak takut nih? Kalau bicara tentang takut, ada hal-hal yang sifatnya membuat kita sedikit
kendor lah kita punya perjuangan ini. Sejauh ini kita belum merasakan bahwa ada pesimisme ya. Ada rasa khawatir dan takut kepada pemerintah atau siapa saja, bahkan kepada kontraktor juga. Karena begini, berbicara tentang lembaga PKN ini, kita ini spiritnya edukasi. Nah, spirit edukasi ini artinya ada kesalahan yang kita temukan di lapangan. Saya ambil contoh saja Pak. Coba diselidiki aja di PU Mabar ini, Dinas PU Mabar. Kita ini banyak sekali menemukan kesalahan administratif di sana. Terlebih khususnya persoalan papan informasi ini. Nah, pekerjaan ini bicara tentang realitas ya. Pekerjaan ini sudah running 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada sudah running berjalan 1 bulan itu. Tetapi papan informasinya itu tidak dipasang. Nah, dalam hal ini seperti apa sih perspektif hukumnya? Kalau kita bicara tentang undang-undang pidana korupsi, di situ sudah jelas sekali peristiwa pidana korupsinya. Karena papan informasi itu Pak, kita bicara juknisnya itu, dia itu dipasang pada saat pekerjaan itu dimulai. Setelah pekerjaan itu berjalan, sudah otomatis tentang juknisnya itu, papan informasi itu sudah disajikan terlebih dahulu. Nah, ketika ini terjadi bahwa pekerjaan berjalan, papan informasinya tidak dipasang. Nah, secara hukumnya itu di situ sudah ada peristiwa pidana korupsinya. Karena papan informasi yang dipasang itu ada budgetnya. Nah, bicara tentang papan informasi ini secara eksplisitnya lagi, itu merupakan bagian dari perencanaan. Nah, teman-teman kontraktor PPK dan di berbagai instansi, ya nggak bisa berbicara tentang papan informasi ini formalitas. Saya kira orang-orang seperti itu, ya manusia pencuri semua lah. Saya selalu sampaikan kepada masyarakat, kalau papan informasi saja tidak mereka pasang, ya kita ini kan sederhana sekali untuk simulasi persoalan ini. Papan informasi ini kan ibaratnya kulit Pak. Nah, kalau kulitnya saja tidak jelas, apalagi isinya. Iya betul. Kulitnya saja mereka sudah pesimis sekali lah. Nah, apalagi isinya, sudah otomatis beberapa item di pekerjaan itu mereka sudah tidak kerjakan lagi. Tapi ada yang mengatakan begini Pak Lawrence. Pak Lawrence ini sepertinya spesialisasi papan informasi nih. Kemana-mana hanya cek papan informasi gitu. Aduh, kenapa tidak naik kelas dikit deh? Misalkan masuklah ke hal yang lebih substansi dari pekerjaan ini gitu. Karena papan informasi itu kan bisa aja sebentar lagi dia akan bawa. Tetapi fisik itu gimana gitu. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang spesifikasi Pak, ya seperti dari awal saya uraikan bahwa kita temukan ada pekerjaan beberapa itemnya itu tidak memenuhi syarat. Berani nggak dipaparkan di mana tuh ditemukan itu Pak? Ya, saya ambil contoh itu di Lembur Selatan Pak. Di mana tuh? Berani nggak Pak Lawrence menjelaskan? Saya berani bahwa di Lembur Selatan itu paket apa di mana? Gitu. Nah itu salah satu pembangunan irigasi ya, saluran irigasi yang dimana komposisi materialnya itu menggunakan pasir laut Pak. Nah, secara spesifikasi dan juknisnya itu tidak diperbolehkan pasir laut itu sebagai komposisi untuk membangun saluran irigasi atau pembangunan konstruksi lainnya. Nah, tetapi dalam hal ini kami melakukan investigasi apakah kita semerta-merta mau melakukan proses hukum terhadap oknum kontraktor tertentu atau pelaksananya itu. Kita nggak sampai ke sana juga lah. Saya kemarin sudah melakukan follow up, koordinasi, konsolidasi dengan PPK terkait. Pak, ini kalian punya pekerjaan ini, kalian selaku PPK-nya. Ada saya temuan di salah satu pekerjaan irigasi menggunakan pasir laut. Nah, saya tidak berbicara apakah pasir laut ini bagian dari komposisi material yang sesuai instrumen RAP atau tidak, tetapi saya hanya mengatakan saudara harus memastikan bahwa apakah pekerjaan tersebut nanti atau sifatnya itu saudara berani tidak melakukan PHO pekerjaan tersebut. Kalau saudara berani melakukan PHO, saya orang pertama nanti dorong saudara ke Nusa Kambangan. Artinya apa? Di tengah krisis seperti ini, mestinya kita tanamlah tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral, bahwa kita ini hidup dalam situasi yang sulit Pak. Nah, uang sepeser pun dari APBD 2, APBD 1 maupun APBN pusat, ya wajib sekali hukumnya itu manfaatkan uang itu kepada masyarakat atau misalnya ke pembangunan fisik lah. Nah, gunakan uang itu ke pembangunan fisik sehingga masyarakat yang sebagai penerima manfaatnya nanti betul-betul menikmati pekerjaan itu. Kalau misalnya itu digunakan pasir laut, kemudian PPK-nya atau instansi terkait meng-ACC pekerjaan tersebut, saya nggak tahu nanti ini manusia-manusia pencuri ini dengan secara sadar mau masuk penjara Pak. Nah, makanya saya selalu bilang
berbicara tentang pidana korupsi di sini, kita tidak bisa menjustifikasi lebih dini. Oh, di sana terjadi peristiwa pidana korupsi. Nah, artinya apa? Nanti kita lihat finalnya, garis finishingnya sejauh mana. Berani tidak PPK-nya mau ACC atau mau PHO pekerjaan tersebut. Kalau yang bersangkutan berani, ya kita fight nanti di pengadilan. Ya, ya. Oke, Pak Lawrence. Rupanya banyak hal yang sudah kita bicarakan lagi. Apa yang Pak Lawrence mau katakan kepada publik kemudian? Nah, ini kebetulan ini bagian yang terakhir Pak Lawrence dari bincang-bincang kita malam hari ini. Apa yang Pak Lawrence mau katakan kepada masyarakat, dan juga apa pesan Pak Lawrence kepada pemerintah dan semua stakeholder yang ada di Manggarai Barat? Kalau sejauh ini ya, saya belum melihat sebuah sentuhan yang sangat strategis yang bisa memberi kenikmatan bagi masyarakat Manggarai Barat, baik itu teman-teman di legislatif maupun dari eksekutif. Nah, dalam hal ini saja, ya mohon maaf saja, ada kemarin kita diskusi singkat di Lembor, Pak. Ya, ada teman-teman dari sana menyatakan Krayan ini kerap sekali caci maki Bupati Edi ini. Krayan tidak sadar kita kan sama Lembor Selatan. Mestinya Krayan itu tidak boleh memojokkan beliau. Tetapi saya menyatakan, saya menyangkal pernyataan mereka. Dalam hal ini saya tidak pernah mencaci maki atau menyudutkan Bupati Edi, Pak. Dalam hal ini saya ini sebagai masyarakat warga Manggarai Barat, dan saya berada di suatu lembaga yang punya diskresi untuk melakukan kontrol sosial. Saya tidak mau Bupati kita ini seperti Bupati Gede. Kita ini seolah-olah menitip beratkan segala sesuatunya biarkan pemerintah yang mengatur. Enggak begitu. Undang-Undang nomor 14 ya mengatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Kemudian keterbukaan informasi publik 1408. Nah, sehingga masyarakat di sini punya legitimasi yang sangat kuat untuk melakukan kontrol sosial, baik dari alokasi keuangan, kemudian penyelenggaraan pemerintah yang yang bersih. Saya kira itu sangat strategis sekali lah dua poin ini, dua kedudukan hukum ini. Kemudian yang berikutnya, teman-teman di DPR juga, ya sejauh ini saya belum mendengar ya teriakan yang berapi-api dari mereka bahwa kami punya masyarakat ini, saya punya warga di sini, keluhannya itu terkait dengan bantuan A, bantuan B, dan bantuan C. Nah, saya kemarin Pak ke Dapil 2, tepatnya itu di Desa Pingka ya. Nah, Desa Pingka saya menemukan itu proefektif di sana. Saya sampaikan kepada teman-teman legislatif yang dari Dapil 2, cobalah, ini kan kalian punya dapur, koordinasi ke sana Pak. Bagaimana persoalannya? Siapa kontraktornya? Harusnya kan diselidiki, proaktif. Tugas DPR itu tidak hanya 3 poin saja Pak. Selain itu, mereka punya ruang, mereka punya diskresi ya untuk mengintervensi semua pembangunan yang memang dalam hal ini tidak sesuai dengan koridor undang-undang. Nah, sehingga dalam hal ini saya tidak sedang mau menjustifikasikan teman-teman di eksekutif bahkan di legislatif, tetapi dalam hal ini kami ini memperagakan bahwa tubuh saya ini 50% ini sebagai warga masyarakat Manggarai Barat. 50% ini berada di lembaga PKN ini, Pemantau Keuangan Negara. Sehingga saya kira informasi-informasi yang kami temukan di lapangan, poin-poin yang sangat fundamental dan mandatori di lapangan, mestinya teman-teman DPR juga jangan tunggu-tunggu konfirmasi dari kami lah. Oh ya adik, bagaimana? Ada waktu kita ngopi. Saya kira hal-hal seperti itu kita sebetulnya bukan cari muka. Saya kira mereka yang duduk di legislatif kan manusia pemalas juga ke lapangan. Manusia hanya duduk ongkang-angking, pangku kaki goyang kakak Pak. Mereka baru bisa memperagakan bahwa mereka ini sebagai perwakilan rakyat. Saya nggak tahu lah apa yang di dalam batok kepala bupati kita ini. Ya, kalau berbicara tentang spirit pembangunan, ya tidak butuh sekolah khusus juga lah untuk membangun daerah ini. Cukup dia melakukan studi banding lah, tinggal adopsi saja daerah-daerah yang maju. Saya ambil contoh, nggak usah jauh-jauh di seputaran NTT saja. Pergi aja ke Malaka. Bupatinya itu Simonaha. Itu manusia baru 7 hari menjabat sebagai bupati Pak. Dia penjarakan, dia proses hukum itu 80 kepala desa. Bayangkan, 80 kepala desa, kemudian setelah itu yang sudah disidangkan 12 orang. Sudah dituntut Pak. Ya artinya apa? Saya kira nggak usah menggunakan jasa insinyur atau profesor untuk membangun daerah. Yang penting ini buka ini ya, buka kepada masyarakat ruang diskusi selebar-lebarnya. Kita ini mau seperti apa sih Manggarai Barat ini? Tapi dari tadi saya juga tidak bisa terus membiarkan Pak Lawrence ini untuk
terus menyalahkan banyak orang. Iya. Oke. Iya. Tetapi saya mau katakan gini, Pak Lores, pernyataan-pernyataan Pak Lores baik di medsos maupun saat ini Iya. tentu akan mengundang kemarahan banyak orang, Iya. mengundang kontroversi gitu. Iya. Akan berurusan dengan masalah pidana akhirnya. Iya. Bagaimana itu Pak Lores? Pak Lores tidak takut soal itu? Ya, dalam menyampaikan statement kami ini tentu berbasis data. Punya data nih Pak Lores? Ya, kita punya segudang Oh, data, oke. Pak. Ya, kalau kita mau bongkar ya silakan bongkar. Cuman kan ruangnya nggak di sini. Ada Oke. pengadilan nanti. Oke. Nah, tetapi dalam hal ini saya selalu ingatkan, tanya aja ke PU. Saya selalu ingatkan teman-teman PPK selaku penjabat pembuat komitmen dalam pekerjaan itu. Tolonglah jadikan pengalaman itu suatu instrumen untuk mengingatkan kita bahwa penting sekali melakukan tupoksi kita ini, menyelenggarakan tugas kita ini sesuai aturan. Artinya apa? 6 tahun silam ini kita diterpa oleh persoalan di PU. Ini waktu mohon maaf saja ya, Pak Jimmy ketua waktu itu. Oke. Kemudian teman-teman yang lain juga selaku kontraktor. Oke. Nah, saya kira hal-hal seperti ini mestinya jadi suatu atensi khusus lah bagi teman-teman yang di PU yang masih aktif sekarang. Sehingga informasi dari semua pihak, bahkan kami ini kan proaktif Pak. Ada temuan Pak Kabid, Pak Kadis, ini PPK-nya siapa? Tolong tegur ini yang bersangkutan. Nah, kalau ada persoalan lanjutan, apakah risiko hukumnya, konsekuensi hukumnya seperti apa nanti pada saat persidangan? Yaitu nanti kan ruangnya di kemudian hari. Tapi dalam hal ini kita mencegah. Jangan sampai hal-hal seperti itu, konspirasi gelap ini dibiarkan berlarut-larut Pak. Oleh karena itu teman-teman yang sekarang ini sebagai kontraktor yang melakukan pekerjaan di lapangan ini, yang tentu dalam tanda kutip ini berafiliasi dengan bupati, saya kira tugas pokok mereka itu menjaga reputasinya bupati. Kita tidak bisa menyembunyikan siapa sih kontraktor yang mengerjakan proyek irigasi yang menggunakan pasir kali pasir laut ini. Kita nggak bisa sembunyikan, itu kan orang-orangnya bupati semua. Ya, saya selalu menyatakan hari ini ya kalian sebagai penjabat, besok ini mantan penjabat, saya pastikan lusa ini kalian narapidana semua. Oke. Iya. Oke Pak Lores. Kita gini. Saya kira banyak hal yang Pak Lores simpan, banyak hal yang Pak Lores tahu dan tentu tidak akan selesai semua. Kita tidak mungkin bisa selesai dalam bisa diungkapkan semua dalam pembicaraan malam hari ini Pak Lores. Nah, yang makanya ini untuk kedua kalinya Pak Lores. Saya minta sedikit saja Pak Lores, statement terakhir Pak Lores, closing statement Pak Lores. Ya, saya hanya mau mempertegaskan sekali lagi bahwa teman-teman baik di legislatif maupun di eksekutif, cobalah kalian ini peragakan tupoksinya itu sesuai dengan instrumen atau koridor yang telah ditentukan. Jangan sampai undang-undang menyatakan A, kalian kerjanya di B. Saya selalu sampaikan bahwa penting sekali ya ruang diskusi bagi semua elemen masyarakat, agar kita ini selaku pemangku jabatan selalu diingatkan, selalu mendapat kritikan yang tajam. Bahkan di beberapa tempat diskusi ya, saya sampaikan kepada salah satu orang yang berafiliasi dengan bupati lah. Dia menyatakan, "Wih, keren ini pilihan kalimatnya, diksinya itu terlalu kasar." Saya bilang begini, bupati ini sekarang ini bukan bupati kalian punya kubu. Ini bupatinya Manggarai Barat ini. Tugasnya dia sekarang apa? Membangun Manggarai Barat. Bukan dipeta-petakan ini kelompok saya kemarin, ini kelompoknya si Anu. Yang saya harus bangun ini kelompok saya. Enggak begitu. Sebagai masyarakat kita di sini, ya kita harus menjadi partnernya pemerintah. Kata kuncinya bahwa harus taat regulasi. Iya. Harus membuka ruang berdiskusi yang banyak, kan itu toh? Iya. Nah, baik itu pemerintah, itu poinnya Pak Lores. Iya. Oke, mungkin ada lagi. Saya sedikit tambahan bahwa mungkin ada beberapa teman-teman yang memang menyampaikan informasi kepada Pak Bupati ya. Saya hanya sampaikan, meskipun kebohongan laris cepat kilat, suatu saat kebenaran akan mengalahkannya. Luar biasa, closing statement yang luar biasa dari Pak Lores. Oke, pemirsa Banera TV yang kami cintai. Nah, itulah diskusi kita malam hari ini dengan Pak Lores Logam. Dan saya kira Pak Lores Logam ini selalu membuka dirinya untuk diajak diskusi oleh siapapun. Dan yang paling penting bahwa pernyataan-pernyataan Pak Lores tadi, menurut beliau bahwa beliau siap mempertanggungjawabkan itu. Terima kasih Pak Lores atas bincang-bincangnya.